Gukes Domaraju akhirnya berhasil memimpin turnamen Tata Steel tanpa seorang pun yang sama dengan poinnya. Di babak ke-9, dia mengalahkan pecatur muda India usia 18 lainnya, Leon Luca Mendonca. Gukes memulai dengan E4, setelah E5 kuda F3, kuda C6, gajah B5, pembukaan Ruy Lopez. Leon Luca Mendonca bertahan dengan Morphy Defense, gajah mundur A4, lalu kuda F6. Setelah itu, Gukes rokade, memberikan sebuah pion. Secara teori pion ini boleh saja diambil, tetapi Leon Luca Mendonca memilih varian B5. Setelah gajah mundur B3, gajah C5, memberikan pinning pada pion. Dibalas dengan A4, tantangan pada pion, tetapi benteng B8. Setelah D3 memperkuat pion, D6, mempersiapkan gajah petak terang. Di posisi ini, Gukes memberikan pinning pada kuda. Lalu, pion mengusir gajah. Setelah gajah mundur, kembali pion G5, gajah terancam dan mundur ke petak G3. Leon Luca Mendonca kemudian rokade untuk mengamankan rajanya. Setelah itu, C3, mempersiapkan ruang untuk gajah. Di posisi ini, gajah mundur ke petak B6 dimainkan oleh Leon Luca Mendonca. Lalu, kuda ke petak A3, seperti seolah-olah menekan pion. Di posisi ini, Leon Luca Mendonca memundurkan kuda ke petak E7, dan Gukes juga memundurkan kuda ke petak C2. Setelah itu, kuda manuver ke petak G6, lalu kuda E3. Setelah itu, gajah makan kuda, dan pion makan gajah. Ini membuka lajur F untuk benteng. Leon Luca Mendonca menempatkan raja di petak G7. Setelah gajah mundur ke petak C2, maka C5. Kemudian terjadi pertukaran pion, pion makan pion. Sekarang lajur A terbuka untuk benteng putih. Di posisi ini, Gukes mendorong B4, menghentikan laju pion hitam. Setelah pion makan pion, pion makan pion. Dengan demikian, badai pion sayap menteri tidak terjadi. Selanjutnya, Leon Luca Mendonca membawa menterinya ke petak E7. Dibalas benteng A5, gajah D7. Setelah itu, D4. Tekanan pada pion E. Gajah C6 dimainkan, memberikan tekanan pada pion E. Akan tetapi, Gukes memiliki sebuah jebakan. Menteri A1. Memberikan sebuah pion yang cukup mengandung racun. Apabila kuda makan pion, maka gajah makan kuda. Setelah gajah makan gajah, pion makan pion. Gajah mungkin bisa makan kuda, namun pion makan pion, skakster. Setelah menteri ke petak F6, benteng makan gajah, menteri terancam. Menteri makan menteri, benteng makan menteri. Secara kualitas memang seimbang, namun secara posisional putih begitu unggul. Putih punya pion bebas dan unggul satu pion. Apabila gajah yang makan pion, maka balasannya adalah pion makan pion, memberikan sebuah gajah. Tentu saja jika gajah makan gajah, maka pion makan kuda terlebih dahulu, skakster. Sehingga pion harus makan pion. Setelah gajah makan gajah, kuda bisa makan gajah, namun setelah itu kuda makan pion. Ancaman open skak di langkah selanjutnya. Posisi yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Leon Luca Mendonca tidak makan pion. Di posisi ini, langkah terbaik dia mainkan. Benteng F ke petak E8. Dibalas dengan gajah B3, memberikan tekanan pada pion F7. Di posisi ini, gajah makan pion E adalah langkah terbaik. Namun, sepertinya Leon Luca Mendonca khawatir jika pion ini masih mengandung racun. Oleh karena itu, dia memainkan benteng A8, tantangan pertukaran benteng. Gukes membalas dengan kuda mundur D2. Setelah benteng kembali ke petak F8, gajah mundur C2, lalu kuda menyerang gajah. Gajah mundur E1, kuda kembali ke petak F6. Dan di posisi ini,
langkah terbaik untuk putih menurut Emjin adalah mendorong D5. Akan tetapi, Gukes tidak memilih langkah itu. Di posisi ini, Gukes memainkan langkah yang tidak tepat menurut Emjin, benteng F5. Leon Luka Mendonca kemudian menukar benteng. Setelah itu, pion makan benteng. Untuk sementara, putih punya pion bebas dan begitu pula dengan hitam. Permainan kemudian berlanjut. Benteng kembali ke petak E8. Lalu, di posisi inilah Gukes mendorong D5. Gajah mundur untuk menyerang benteng, tetapi benteng F2. Setelah itu, gajah mundur C8. Langkah yang tidak tepat membuat keunggulan putih semakin meningkat. Gukes kemudian memainkan manuver kuda ke petak F1. Lalu menteri A7 memberikan tekanan pada pion jika kuda lari. Oleh karena itu, menteri A3 menekan pion sekaligus menjaga pion miliknya. Leon kemudian menjaga pion. Dibalas gajah B4, kembali tambahan tekanan pada pion. Lalu kuda mundur, tambahan penjagaan pada pion. Selanjutnya kuda G3. Dibalas kuda mundur E7. Lalu gajah D1. Di posisi ini, Leon Luka Mendonca menarik mundur kuda ke petak G8. Langsung dijawab dengan gajah E2, tekanan pada pion. Setelah itu, menteri menjaga pion. Permainan kemudian berlanjut. Langkah tunggu gajah D3 dimainkan oleh Gukes. Dan di posisi ini, Leon Luka Mendonca membawa kuda G ke petak F6. Setelah benteng ke petak C2 bersiap untuk masuk ke petak C6, Leon Luka Mendonca akhirnya kembali membuat kesalahan. Gajah D7. Tujuannya untuk menjaga petak C6, namun ini membiarkan gajah makan pion. Setelah kuda makan gajah, menteri makan kuda, ancaman pada pion dan kuda hitam. Leon Luka Mendonca di posisi ini memainkan langkah menteri A7, ancaman pada kedua pion. Akan tetapi, Gukes tidak khawatir. Dia mengambil pion. Setelah itu, Leon Luka Mendonca mengambil pion E, skak, dan juga menyerang gajah. Namun, Gukes memainkan langkah pamungkas, benteng menutup skak, dan Leon Luka Mendonca langsung menyerah. Kuda hitam tidak bisa kemana-mana karena terkena pining. Hitam tidak bisa menyelamatkan kuda ini. Apabila hitam mencoba dengan menteri makan gajah, maka posisi ini adalah skakmat dalam 9 langkah. Menteri makan kuda, skak, raja G8, menteri makan pion, kembali skak. Setelah raja H8, menteri F6, skak, dan juga mengancam benteng. Raja bisa ke petak G8, namun menteri makan benteng, kembali skak. Kalaupun raja ke petak G7, menteri E7, skak. Raja mundur tentu saja langsung skakmat dengan benteng. Dan jika raja G6, menteri F7, skakmat.